Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kali ini kelompok kami akan memperagakan mengenai stimulasi persepsi pada pasien halusinasi. Sunan Pelaksana, ada Kausar Raffi Fatwa sebagai leader, lalu ada Octavianus Bautaku sebagai observer. Untuk fasilitator, yang pertama ada Siti Hawiyah, lalu ada Hidayatun Istiqomah. Dan selaku pasien ada Hesi Lindia dan Carolina Cecilia Enge. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari stimulasi persepsi halusinasi. Stimulasi persepsi halusinasi adalah terapi yang menggunakan aktivitas sebagai stimulus dan terkait dengan pengalaman atau kehidupan untuk didiskusikan oleh kelompok. Dalam tugas ini dibagi menjadi 5 sesi. Ada sesi yang pertama yaitu klien mengenal halusinasi. Sesi kedua ada klien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Sesi ketiga ada mengontrol halusinasi dengan cara mengobrol dengan orang lain atau sosialisasi. Sesi keempat ada mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Lalu sesi mengontrol halusinasi dengan cara rutin minum obat. Adapun tujuan umumnya yaitu klien dapat meningkatkan kemampuan diri dalam mengontrol halusinasi dan bertahap. Lalu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, klien dapat mengenal halusinasi. Yang kedua, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Yang ketiga, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara mengobrol dengan orang lain. Lalu, klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Dan yang terakhir, ada klien dapat mengontrol halusinasi dengan cara rutin minum obat. Kita masuk saja dalam acara peragaannya yang akan dibawakan oleh fasilitator dan pasien. Silakan dimulai. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Istiqomah dan teman saya Siti Hawiyah. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Biasa dipanggil apa? Nama saya Hesi Lindia, biasanya dipanggil Hesi. Kalau Mbak yang satunya namanya siapa ya? Nama saya Caroline. Baik Mbak, kami mahasiswi keperawatan Universitas Kadiri yang akan merawat Mbak Hesi dan Mbak Caroline selama 2 minggu. Baik, bagaimana perasaan Mbak Hesi hari ini? Baik Mbak. Kalau Mbak Caroline bagaimana perasaannya hari ini? Lumayan baik, Mbak. Kalau tidurnya semalam bagaimana? Apakah nyenyak? Lumayan nyenyak, Mbak. Apakah Mbak bersedia mengikuti TAK pada siang hari ini? Iya Mbak, saya bersedia. Bersedia, Mbak. Baik Mbak, kita di sini akan melakukan kegiatan TAK tentang mengenal suara-suara yang Mbak dengar. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 30 menit? Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, bersedia. Iya Mbak. Kita berbincang-bincangnya melalui media Zoom ini ya Mbak? Iya Mbak. Selanjutnya, coba Mbak Hesi jelaskan halusinasi yang biasa Mbak dengar. Biasanya saya sering mendengar suara orang meminta tolong dan menangis. Kalau Mbak Caroline, halusinasinya apa yang sering Mbak dengar? Saya biasanya sering mendengar orang memanggil nama saya. Suaranya mirip dengan suara nenek saya. Kapan halusinasi itu biasanya muncul, Mbak Caroline? Biasanya saya mendengar suara-suara itu menjelang tidur, Mbak. Kalau Mbak Hesi sendiri bagaimana? Biasanya suara itu sering muncul sebelum subuh, sekitar jam 2 atau jam 3, Mbak. Apa saja yang Mbak lakukan saat mendengar suara-suara itu? Yang saya lakukan mencari sumber suara itu karena suara itu mirip sekali dengan suara nenek saya, Mbak. Mbak Hesi sendiri, apa yang dilakukan saat mendengar suara-suara itu? Biasanya saat mendengar suara itu, saya menutup telinga dan memeluk bantal karena saya takut, Mbak. Baik, bagaimana perasaan Mbak-mbak setelah kita berbincang-bincang tentang halusinasi yang Mbak dengar?
Sudah lumayan membaik, Mbak. Saya masih takut, Mbak, karena suara itu sering muncul. Bagaimana kalau nanti kita berbincang-bincang lagi tentang perasaan mbak-mbak pada saat suara itu muncul? Iya, Mbak. Mbak, Saya harap Mbak-Mbak bisa mengenali bahwa suara-suara itu hanya halusinasi saja ya. Bagaimana kalau besok kita belajar menghardik halusinasi yang mbak-mbak alami? Apakah mbak mau? ya Iya, Mbak, Mbak. saya mau. Kalau besok kita bertemu jam 9 pagi, apakah Mbak-Mbaknya mau? Iya, Ya Mbak. Mbak, Mbak-mbak mau kita berbincang-bincang melalui apa? Apakah media Zoom lagi atau ingin bertemu di suatu tempat? Terserah, terserah Mbak. Mbak saja. Baiklah Mbak, kita berbincang-bincang melalui media Zoom ini lagi ya. Ya Mbak, Iya, Mbak. Baik Mbak, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Sampai berjumpa besok ya Mbak-Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Mbak, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Selanjutnya, hasil observasi akan dibacakan oleh Saudara Octavianus Bawotakus selaku observer. Jadi baik, saya di sini sebagai observer akan membacakan hasil evaluasi kelompok kami tentang terapi aktivitas kelompok. Untuk yang pertama, pasien yang pertama, Mbak Carolina Cecilia Enge. Isi halusinasinya suara orang memanggil nama klien. Yang berikut waktu halusinasi terjadinya sebelum menjelang tidur. Terus situasi terjadi halusinasinya mencari sumber suara. Perasaan saat halusinasi terjadi ingin tahu dari mana suara itu berasal. Yang berikut untuk pasien kedua Mbak Esilindia. Isi halusinasinya mendengar suara orang meminta tolong dan menangis. Waktu halusinasi terjadi saat menjelang jam 2 subuh atau jam 3. Situasi terjadi halusinasinya menutup telinga dan memeluk bantal, dan perasaan saat halusinasi terjadi takut dan menangis. Demikian hasil evaluasi kami. Sekian dan terima kasih. Sekian video pemeragaan ini kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.